Bab 1 Sistem menyebabkan masalah. Semua orang tahu bahwa di era ini, teknologi Stargate adalah prioritas utama untuk perjalanan antar bintang. Tetapi Stargate hanya dapat dibangun di galaksi dengan 2 bintang. Jadi hingga kini, sepertiga galaksi tidak dapat membangun Stargate. Zhao Chen membuka matanya dengan linglung, merasa pusing. Jika dia ingat dengan benar, dia begadang bermain game tadi malam dan merasa mengantuk segera setelah kelas dimulai hari ini. Tetapi anehnya, hari ini biarawati Miejue yang biasanya tegas tidak membangunkan saya. Tiba-tiba, ekspresi Zhao Chen membeku, karena dia menemukan ada sesuatu yang salah dengan seluruh kelas. Meja-mejanya bukan lagi meja kayu, tetapi meja yang terbuat dari bahan khusus berwarna putih murni. Ada juga layar proyeksi holografik di depan setiap siswa, dan seragam sekolah yang mereka kenakan telah menjadi seragam seperti yang ada di beberapa film fiksi ilmiah Star Wars. Zhao Chen mengulurkan tangannya untuk menyentuh layar tampilan yang tampak transparan di depannya. Mula-mula dia benar-benar merasa seperti sedang menyentuh sesuatu. Jika dia menggunakan kekuatan yang lebih besar, seluruh tangannya benar-benar dapat menembusnya. Sial! Zhao Chen membelalakkan matanya dan melihat sekeliling. Dia melihat sebuah jendela besar dari lantai sampai ke langit-langit muncul di tempat di mana dinding dulu berada di satu sisi kelas. Dan di luar jendela itu ada pemandangan langit berbintang yang cemerlang. Itu adalah sesuatu yang hanya dapat dilihat dalam program sains dan pendidikan. Di dinding kelas khusus ini, ada beberapa gulungan elektronik yang tergantung. Beberapa di antaranya merupakan jenis pesawat tempur, dan beberapa di antaranya merupakan jenis kapal perang. Itu bukanlah kapal perang angkatan laut, melainkan seperti kapal perang antar bintang dalam permainan. Melihat guru yang berdiri di podium dan mengajar saat ini, Zhao Chen hampir mati ketakutan. Itu adalah makhluk humanoid, mengenakan pakaian, tetapi tanpa rambut di kepalanya. Sebaliknya, ada semacam tekstur seperti tanaman merambat di kepalanya, dan ada telinga berbentuk sayap kupu-kupu di kedua sisi kepalanya. Ini jelas bukan seperti apa wujud manusia. Tepat ketika Zhao Chen bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi, serangkaian kenangan mulai membanjiri pikirannya. Era antar bintang, Kekaisaran Bintang, tahun 3030 kalender galaksi, Akademi Militer Armada Bintang Utara. Zhao Chen, Departemen Kapten, siswa tahun ketiga. Zhao Chen tampak kesakitan dan menutupi kepalanya. Zhao tua, ada apa denganmu? Apakah kamu tidak enak badan? Sebuah suara khawatir datang dari samping. Zhao Chen menoleh dan melihat bahwa itu adalah seorang anak laki-laki. Informasinya segera muncul dalam pikiran Zhao Chen. Li Wei, teman baiknya dan teman sekelasnya. Aku baik-baik saja. Mungkin aku begadang semalam. Zhao Chen melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Dia berpura-pura tenang dan terus menghadiri kelas. Tetapi pikirannya mulai memahami situasi dan keadaan saat ini. Dia melakukan perjalanan melintasi waktu. Bepergian ke era antar bintang. Ini adalah Akademi Militer Kapal Antariksa di Star Empire. Dia adalah mahasiswa di sini, mengambil jurusan kapten, dan berharap menjadi kapten dan komandan kapal perang antar bintang di masa depan. Zhao Chen meraba sakunya dan menemukan botol obat kecil di sana. Kalau tidak salah pemilik badan ini memilih bunuh diri dengan menenggak racun karena gagal dalam percintaan. Tanpa diduga, ia melakukan perjalanan melintasi waktu dan menjadi pemilik baru tubuh ini dengan nama dan nama keluarga yang sama. Ding, sistem armada superstar sedang diikat. Pengikatan selesai. Tuan rumah Zhao Chen. Pada saat itu, suara perempuan mekanis tiba-tiba muncul dalam pikiranku. Paket hadiah pendatang baru tersedia. Selamat telah mendapatkan poin sistem 100. Selamat telah memperoleh profesi Top Starship Engineer. Selamat atas diterimanya salinan cetak biru teknis untuk kapal penjelajah tempur antar bintang ringan kelas T3 Blizzard. Selamat karena mendapatkan kesempatan untuk mengekstrak atribut khusus secara acak. Setelah beberapa saat linglung, Zhao Chen menyadari bahwa ini adalah jari emasnya sebagai penjelajah waktu. Pikiran Zhao Chen bergerak.
dan kemudian halaman virtual muncul di depan Zhao Chen. Pembawa acara, Zhao Chen. Pekerjaan, insinyur pesawat luar angkasa papan atas. Atribut khusus, 0. Poin, 100. Jumlah kapal antariksa, 0. Misi triwulanan, tidak diklaim. Gudang, gambar teknis kapal penjelajah tempur antar bintang ringan kelas T3 Blizzard. Zhao Chen melirik dan melihat dua hadiah yang baru saja diterimanya. Insinyur pesawat luar angkasa papan atas. Zhao Chen mengangkat tangannya dan menggunakan komputer holografik di desktop untuk mencari beberapa informasi tentang pembuatan pesawat luar angkasa. Dia menemukan bahwa ketika dia melihat pengetahuan ini, dia langsung memahaminya dan bahkan dapat menerapkannya pada situasi lain. Jadi, saya bisa membangun pesawat luar angkasa sendiri. Zhao Chen berpikir dalam hati sambil terkejut. Lihat lebih jauh ke bawah. Integral. Poin sistem diberikan setiap hari berdasarkan jumlah kapal antariksa yang dimiliki tuan rumah. Kapal antariksa tersebut harus dibangun menggunakan cetak biru sistem. Poin juga dapat diperoleh dengan menyelesaikan tugas sistem. Poin dapat ditukar dengan barang di mall sistem. Zhao Chen melihat apa yang disebut mall sistem, yang berisi gambar teknis kapal antariksa dan beberapa produk lain-lain, tetapi semuanya berada pada tingkat teknologi T1. Di dunia ini, produk teknologi dibagi menjadi T1, T2, T3 dan seterusnya. Dan hal yang sama berlaku untuk kapal luar angkasa, semakin tinggi levelnya berarti kekuatan tempur semakin kuat dan teknologi semakin maju. Oleh karena itu, kapal penjelajah tempur antar bintang ringan kelas Blizzard T3, yang diperoleh Zhao Chen dapat dikatakan sebagai teknologi kapal luar angkasa yang sangat berharga. Anda harus tahu bahwa cetak biru teknis kapal luar angkasa tingkat T3 bernilai miliaran atau bahkan ratusan miliar koin bintang di Kekaisaran Bintang. Saat ini, tidak lebih dari 10 jenis kapal luar angkasa T3 yang beroperasi di Star Empire. Ini cukup untuk menunjukkan betapa berharganya kapal luar angkasa T3. Jika orang lain tahu bahwa Zhao Chen memiliki gambar teknis kapal luar angkasa T3, seluruh kekaisaran mungkin akan gempar. Tetapi Zhao Chen tahu bahwa orang yang tidak bersalah akan bersalah karena memiliki harta karun. Jadi benda ini tidak boleh diungkapkan sebelum dia memiliki kekuatan yang cukup. Sangat disayangkan Zhao Chen tidak memiliki kemampuan untuk membangun kapal luar angkasa T3 sekarang. Menurut ingatan Zhao Chen, biaya membangun kapal luar angkasa T3 setidaknya 10 juta koin bintang sumber daya bahan baku dan biaya konstruksi terkait. Zhao Chen masih memiliki jalan panjang sebelum ia dapat memiliki kapal luar angkasa ini. Adapun tugas triwulanan yang ditampilkan pada antarmuka sistem. Ini adalah tugas yang akan dibuat secara otomatis setiap 3 bulan, dan akan ada hadiah setelah selesai. Dan tugas kuartal pertama Zhao Chen menerimanya lebih dulu. Misi triwulanan, miliki Starship sistem diproduksi. Ini bukan tugas yang mudah. Selain itu, ada sesuatu yang istimewa. Itulah atribut khusus. Zhao Chen mengklik opsi, properti, lalu sebuah kotak muncul. Host akan secara acak memilih atribut dan kondisi eksekusi dari berikut ini. Opsi 1. Armada tuan rumah hanya dapat merekrut prajurit laki-laki, dan dapat memperoleh bonus kekuatan tempur armada dan dorongan. Opsi 2. Armada tuan rumah hanya dapat merekrut prajurit wanita, yang dapat memperoleh bonus keberuntungan armada dan mata wawasan. Opsi 3. Armada tuan rumah hanya dapat merekrut prajurit non-humanoid, dan dapat memperoleh bonus loyalitas armada dan bahasa universal. Wajah Zhao Chen berubah gelap. Apakah sistem ini menimbulkan masalah?